Rencananya tahun depan mudah-mudahan sudah bisa akreditasi ya, Sinta ya. Jadi nanti akan jadi yang pertama di Indonesia ini. Bapak dan Ibu, kalau bisa dilihat ya nanti kami juga mengharapkan nih Bapak dan Ibu kalau bisa nanti mau menulis ya. Tapi harus berkaitan dengan anti pencucian uang ya. Sesuaikan saja dengan bidang tugasnya masing-masing. Next. Oke. Kalau alurnya, ya sebelumnya nih PPATK itu perpustakaannya pencatatan melalui Excel. Ya, Excel. Dan jadi manual sekali tuh dulu gitu ya. Manual ya namanya manual bersin dikit hilang gitu ya bukunya ya. Ya, jadi selesai lah itu bisa 100 buku bisa hilang gitu gara-gara bersin ya. Nah, lalu kita pakai InSlide nih pada tahun 2018 pertama kali. Kami sangat berterima kasih nih kepada Perpusnas ya yang mau membuatkan aplikasi ini. Karena kalau bikin sendiri Bapak susahnya minta ampun, minta ke PTI ya. Pertama karena gini Bapak dan Ibu, karena kan pusat teknologi informasi kami ya, atau orang IT kami ya, itu pasti kan fokusnya kepada yang core bisnisnya PPATK gitu ya. Kalau perpustakaan ini kayaknya di belakang antriannya di belakang banget lah gitu ya. Jadi ketika ini udah ada gitu ya. Wah, ya udah alhamdulillah, selamatlah gitu ya dunia akhirat ya gitu ya. Ya, jadi nah kita tuh pakai itu tuh namanya OPAC ya, Online Public Access Catalog ya. Bisa diakses melalui web perpustakaan ppatk.go.id. Nah, lanjut. Oke. Nah, InSlide kami pakai untuk 3 hal. Pertama untuk pengelolaan teknis, pengelolaan teknis di perpustakaan, kayak keanggotaan, katalogisasi, akuisisi, sirkulasi. Nah, ini kami pakai ini. Lalu yang kedua kita otomatisasi. Karena kenapa? Kita punya keterbatasan SDM. Tadi saya bilang pustakawan kami hanya 3. Itu pun baru dapat 3 pada saat impasing kemarin ya. Impasing Bu, kebetulan impasing selesai terakhir itu kami dipaksa berdorong-dorong menjadi fungsional ya. Saya juga dulu dipaksa jadi fungsional gitu ya. Saya dulu analis transaksi keuangan dipaksa ya. Mas Mulyana tuh di belakang itu sudah jadi pustakawan. Nah, semua dipaksa gitu ya. Tanpa mengetahui apa yang mau kita kerjakan selanjutnya gitu ya. Namanya impasing kan dulu waktu itu. Nah, itu keterbatasan SDM baru hanya 3, lalu ada keterbatasan sarana, dan juga keterbatasan anggaran. Dulu waktu di biro umum, karena itu cuma bagian kecil dari pekerjaan, fungsinya tuh dari fungsi biro umum tuh mungkin sub yang keberapa gitu ya. Jadi akhirnya dikasih anggarannya juga tetesannya keberapa gitu ya. Nah ketika pindah ke bermitra, saya jadikan ini mata akun sendiri sekarang. Jadi perpustakaan itu sudah punya mata akun sendiri sekarang. Anggarannya agak besar ya, nggak besar mungkin malu lah sama Bapak Ibu sekarang mungkin lebih besar lagi pada saya ya. Saya setahun cuman 400 juta buat perpustakaan ya, kecil gitu ya. Itu udah sama buat jurnal loh Bu, udah sama buat jurnal lebih kecil lagi gitu. Jadi itu, tapi makanya ini slide ini kita sangat kalau suruh minta buat lagi kami nggak punya anggaran sepertinya. Lalu sebagai best practice pengelolaan perpustakaan. Jadi memang ini yang diharapkan bahwa perpustakaan itu semuanya otomatisasi gitu ya. Bisa berjalan gitu ya dengan otomatisasi gitu. Jadi kita dilakukan ini kan udah masuk industri 4.0 ya. Harusnya sekarang udah mulai AI ya. Ini kan masih 3.0 menurut saya nih kalau ini. Karena baru otomatisasi. Nanti 4.0 mudah-mudahan ini slide ini udah kayak chat GPT mungkin ya nanti ya. Siapa tahu gitu ya, pengembangan lagi gitu ya. Lanjut. Nah, review nih dari penggunaan versi 3 dulu nih ya. Karena versi 4 kan juga kami baru terima ya. Jadi masih demo ya waktu itu dapatnya juga. Yang pertama adalah user experience-nya pengelolaannya lengkap. Lengkap nih kami dapatnya. Jadi menurut kami sih udah dapat mengakomodir ya kebutuhan yang kami inginkan gitu ya, yang kami butuhkan di PPATK. Namun ada kurang user friendly bagi pengguna baru. Nah, Bapak Ibu, karena kami kurang anggaran nih, kami bisa nyari anak-anak SMK yang mau kerja magang tapi nggak dibayar. Nah, itu di PPATK ya. Jadi, jadi kami nyari itu tuh yang nggak mau dibayar. Nah, tapi mau kerja gitu, magang. Nah, nanti mereka kan akhirnya ngajarin tuh pakai ini slide. Itu
ini lagi Bu, effortnya lumayan lagi tuh. Setiap, karena kan namanya magang cuma 3 bulan ya. 3 bulan ganti lagi, 3 bulan ganti lagi. Nah itu. Jadi ini masih kurang user friendly lah gitu ya. Untuk yang 3 ya, versi 3. Lalu ada sinkronisasi beberapa fitur dasar yang masih kurang berjalan, seperti fitur data MIRC dan data sederhananya. Lalu sudah mengikuti ya standar publikasi OPEC ya di Indonesia One Search. Lalu juga sistem pencarian dalam back office pengelolaan dengan sistem filtering. Ya masih agak repot lah kalau misalnya kita nggak terbiasa lah gitu ya. Ya makanya tadi saya bilang user friendly-nya masih kurang lah gitu ya. Kalau yang udah lama-lama ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau yang masih baru itu ya mesti ada ini lagi adjustment ya. Lanjut. Nah karena ini slide itu dinilai oleh PPATK ya itu masih kategori masih high risk, maka dari itu kami belum bisa open public. Nah ini belum selesai kita masalahnya Pak, memang dari zaman itu sampai sekarang ya 2015 sampai sekarang ini kita belum selesai masalah ini. PPATK dengan Perpusnas bagaimana menjadikan ini slide ini open public. Nah itu belum selesai masalahnya nih. Apa kita mau pakai secure, apa secure network ya? Tapi kayaknya tarik kabel loh. Nah itu tarik kabel, duit siapa lagi kan? Kita harus mikir lagi nih. Nah itu seperti apa? Lalu ada fitur laporan tidak agile. Kenapa? Karena juga tidak bisa menarik lengkap data field lebih lengkap dalam bentuk Excel. Jadi kita kalau mau bikin laporan statistik ya, itu agak kurang lah gitu ya, agak kurang. Nah tadi saya udah lihat juga demo, rupanya juga karena demo ya, saya nggak tahu nih, nggak bisa ketarik juga sih. Kalau misalnya mau narik data, misalnya saya mau tahu nih, mau laporan ke pimpinan, meyakinkan kan terus meyakinkan pimpinan ya, Pak beli buku Pak gitu kan ya. Nah ini Pak buku tema yang lagi dicari ini berdasarkan 3 bulan terakhir ini, gitu kan ya. Ini loh gitu. Nah itu dapatnya dari mana gitu kan? Tadi dari ini slide kan, dapatnya hasilnya kan ya. Dapat dari situ kan nggak mungkin kita pakai Excel ngetik satu-satu kan seperti itu. Kita harus cari itu. Nah itu karena demo belum bisa ini sih, belum bisa ketarik ya mungkin ya. Tapi di 3 kurang nih Pak, masih belum bisa. Lanjut. Masukan nih, masukan untuk Indosat versi 4 ya, 4.0 ya. Sebenarnya sama industri 4.0 ini udah. Mempertimbangkan keamanan dan perlindungan data yang dimiliki oleh setiap branch perpustakaan terkoneksi dengan ini slide. Sehingga tidak bisa sembarangan dibuka, dilihat, atau terakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Nah cuman tadi yang tadi open public itu juga harus mudah-mudahan bisa ya Bapak ya. Karena saya juga punya cita-cita ya. Saya ingin jadi kepala perpustakaan pertama yang bisa bikin perpustakaan PPATK itu open public gitu. Karena selama ini kita di dalam terus. Bapak dan Ibu kalau pernah ke kantor PPATK tuh ya, lokasi perpustakaan PPATK itu berada jauh di dalam kantor PPATK ya. Jadi itu harus melewati satpam depan. Ya, udah ditanya-tanya tuh. Belum lagi melewati satpam di pintu masuk. Terus belum lagi lewatin lagi resepsionis. Belum lagi harus melewati lagi, oh banyak Pak ininya, udah kayak masuk Pentagon. Jadi gimana masyarakat mau datang gitu ya ke perpustakaan, masuknya udah serem gitu Pak. Kan gitu. Jadi agak susah. Tapi ya mudah-mudahan ini slide bisa bantu nih. Karena memang kami kantornya budayanya seperti itu, ya mau tidak mau harus ada aplikasi bisa membantu agar bisa open public gitu. Lalu yang kedua adalah menyediakan filter koleksi yang bersifat terbatas atau konfidensial. Nah itu juga. Lalu sistem migrasi data lokal ke cloud harus memperhatikan. Nah pertama namanya cloud ya. Cloudnya kan public ya nanti ya. Cloudnya itu kan dari pusat data itu kan. Dari Kominfo ya Pak ya. Ya dari Kominfo. Nah ini juga harus dijamin nggak bahwa ada keamanan. Saya cerita nih Bapak Ibu ya. Kami kan punya jurnal deh. Jurnal itu kan pakai aplikasi pihak ketiga ya. Bapak Ibu kalau punya kantornya ada jurnal kan juga pasti pakai pihak aplikasi ketiga kan ya. Nah kan kami untuk mendapatkan akreditasi itu salah satunya kan syaratnya harus ada penulis dari luar negeri. Betul ya?
Di akreditasi itu syaratnya itu kalau mau dapat akreditasi gitu. Harus ada penulis atau dari luar negeri kan gitu. Nah, ketika kami buka itu, buka hanya buat dia upload aja Pak, Bu. Itu langsung kena serangan PPATK. Jadi udah nunggu kapan bisa masuk ke, jadi mungkin mau nyari kali ya rekening saya ada nggak di sini gitu kali ya, mau nyari itu kali ya. Nah itu masalahnya Pak, buka dikit ininya firewallnya tembus, udah selesai dah itu gitu ya. Akhirnya langsung tutup lagi Pak. Akhirnya yang bersangkutan ngirim by apa waktu itu ya saya lupa. Akhirnya kami masukin sendiri. Repot ya Pak ya. Untung itu luar negerinya bukan orang luar negeri Pak, orang Indonesia ya lagi sekolah di luar negeri kan enak jadinya ya. Tapi kalau orang luar negeri bule beneran nggak mau dia habis itu kan selesai dia karena merepotkan ya. Jadi itu memang keamanan itu memang penting bagi kami Pak, terutama ya buat PPATK karena data itu urat nadi PPATK gitu. Jadi kalau data bocor ya udah selesai lah gitu kan ya. Kerjaan kami selesai gitu. Nah, kemudahan pelanggan data dan kecepatan akses. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dipastikan itu untuk sistem migrasi dari data lokal ke cloud-nya. Lanjut. Lalu untuk yang selanjutnya dapat menjadikan sistem etalase OPEC yang available to modify. Jadi bolehlah kami ubah-ubah dikit sendirilah gitu loh maksudnya kan gitu ya. Ya jangan dikasih given, nah gini ya gitu biru warnanya gitu ya. Terus di sini aja ya gitu ya. Tambahin lah, kami bisa nambah-nambah dikit lah gitu ya. Kalau boleh Bapak ya. Kemudian banyak banget tuh permintaannya Pak. Saya jauh tadi kan dari yang Bapak yang pertama tadi itu ya. Kayaknya banyak banget kayaknya semua permintaannya ya. Ini tambah lagi permintaannya. Ada lagi bisa ngasih fitur WA bisnis ya buat opak. Boleh ya Pak ya? Itu lumayan lah bisa tuh biayanya ya. Kalau bisa gratis dari Perpusnas kan lumayan ya. Pokoknya saya kalau ada gratisan saya senang semuanya ini. Kerjanya itu. Kalau Perpusnas mau membiayain, kami ambil semuanya. Nah gitu ya. Lalu ada konten digital yang dapat mengakomodir beragam jenis digital file, khususnya PDF, flipbook, audio, dan video. Ya. Lalu bisa membuat sinkronisasi artikel dengan sumber publikasi asal. Habis ya? Lanjut. Nah, tambahan lagi nih Bapak. Cita-cita saya sebenarnya tadi kebayangnya nih, ini slide tuh bisa kayak Google Book ya. Google Book. Ya kita lihat ya. Google Book kan. Kita masuk, kita daftarkan. Kemudian kalau ada yang mau kita baca gratis bisa. Yang mau kita bayar juga bisa. Nah gitu ya. Mudah-mudahan bisa tuh tercapai. Tapi saya nggak tahu servernya kuat nggak oke gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa tercapai. Doa saya mudah-mudahan ini slide ini lebih maju lagi karena saya mengapresiasi bahwa ini buat swaklola langsung dari Perpusnas. Luar biasa tim IT-nya memang ya bisa membuat ini, menyusun ini gitu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Pak Aditya. Ini memang sengaja saya memilih PPATK Pak sebagai reviewer untuk dari perspektif perpustakaan khusus. Karena saya suka ngobrol dengan Mas Maulana juga, Mbak Erli ya, bahwa ada konten-konten atau bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh PPATK itu nggak boleh dipublish keluar. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu kan. Dan ini menjadi satu ya tantangan, tapi saya rasa ini juga ada sisi lain mungkin yang memperlakukan hal yang sama gitu ya. Baik mungkin bukan dari sisi kerahasiaannya, bisa jadi dari sisi masalah hak ciptanya misalkan. Ada yang nggak mau dipublish keluar, ada yang tidak mau dipublish. Dan ini kami berterima kasih sekali Pak atas masukannya tadi, lebih dibuat lebih user friendly, keamanan udah pasti versi 4 karena aplikasi umum itu akan diawasi oleh BSSN, kemudian laporan lebih lengkap, lebih detail, filter koleksi yang bersifat terbatas, konfidensial, kemudian bisa dimodif ya modul opaknya. Kayaknya nih untuk PPATK lebih cocok aplikasinya yang paket instalasi, jadi di server sendiri, nanti yang disinkronisasikan yang datanya dengan cloud,
itu yang memang data-data yang boleh dipublish gitu. Jadi bisa difilter tadi Pak ya. Kemudian keamanan is okay. Nah, untuk menelusuri isi dokumen ini nanti coba kami lihat teknologinya Pak. Untuk tadi melihat isi dokumennya seperti Google Doc. Cuma pastinya di situ juga harus memperhatikan tadi keamanan juga karena isinya bakal kebongkar semua kalau bisa ditelusur ya, kecuali hanya pratinjau ya Pak. Mungkin bab 1 saja, oke. Tapi ini masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Adit atas paparannya dari yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan karena waktu terus berjalan semakin sore. Narasumber kita yang terakhir hari ini yang juga luar biasa ini Mas Tian ya. Aduh saya lupa Mas Tian, siapa nama panjangnya tadi? Tian Wisnu Isnanto paling ganteng, Pak. Tian WI, saya kira Tian WI itu Tian Widya Iswara. Padahal pustakawan ya? Atau penata komputer? Enggak, Pak. Pustakawan ya, murni, SHUM Pak. ya. Oh Iya. iya. Ya Mas Tian ini admin Inlislet di Dinas Perpustakaan DKI Jakarta dan juga sering membimbing ya. Berikan pembimbingan kepada perpustakaan sekolah di DKI Jakarta. Makanya saya undang atau saya minta menjadi reviewer untuk mewakili perpustakaan sekolah. Oke, baik, sudah siap Mas. Siap. 20 menit silakan Mas Siap. Tian. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibarat kata kalau misal tadi saya ngomong sama Bunda Rifa ya. Ibarat kata kalau misalkan kita jadi pasien sunat itu kalau yang di terakhir biasanya paling panik. Benar gak? Saya udah denger tangisan yang sunat sebelumnya gitu. Jadi udah lihat jiper duluan gitu. Ya, takutnya wah ini materi saya udah habis semua, jangan-jangan kayak gitu ya. Canda ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Perkenalkan nama saya Tian Wisnu Isnanto, biasa dipanggil Nengok. Ya pasti ibu bapak kalau dipanggil Nengok ya. Saya Tian, bisa dipanggil Tian. Saya adalah pustakawan ahli muda di Perpustakaan Jakarta sekarang ya, yang Bapak Ibu tahu ada di tim Taman Ismail Marzuki, saya bertugas di sana. Bisa next langsung Mas. Ya, tadi disinggung sedikit perkenalan mengenai saya. Jadi sebenarnya saya itu bukan orang IT ya. Saya cuma lulusan ilmu perpustakaan, tapi memang sebelumnya saya pernah di pesantren Gontor 7 tahun. Sampai kemarin teman saya Pak bilang, kok kamu gak dosen ke Madinah apa ke Mekah? Malah ke UI gitu, ngambil ilmu perpus lagi. Mau jadi apa kata gitu. Makanya saya sering bilang, saya tersesat di jalan yang benar. Tersesat aja jalan yang benar gitu. Ya, pengen menyimbangkan antara agama dan dunianya jadi biar seimbang. Cie gitu. Saya punya YouTube, teman-teman mungkin teman-teman sekolah ya, mungkin udah sering mampir di YouTube saya. Kalau misalkan ada yang mau belajar from zero to hero, gitu, itu bisa mampir di YouTube saya namanya Tian Wisnu. Silakan mampir kalau ada yang mau belajar tentang Ilis Basi versi 32. Tapi nanti saya mohon izin Pak Haris kalau versi 4 sudah jadi saya pengen bikin kontennya. Boleh banget. Boleh Pak ya? Silakan. Siap. Oke lanjut Mas. Ini trivia aja. Jadi sebenarnya sekolah di Jakarta ya, karena saya mewakili sekolah. Dulu saya pernah jadi pustakawan sekolah Bapak Ibu di Mentari International School Bintaro. Jadi saya merasakan keluh kesah yang mungkin dibilangnya klise ya di sekolah itu seperti apa. Sekolah di Jakarta itu sebenarnya ada 8.832. Ini data Dapodi kemarin saya tarik. Banyak juga ternyata perusahaan sekolah. Tapi sayangnya kadernya cuma 1 Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nih, pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum saya balas WA-nya 1 demi 1 ya. Bayangkan misalkan 8.800 ini pakai semua Inlis, nyerang bombardir WA ke saya gitu. Dan saya mau jawabnya kapan gitu. Jadi ya, tapi sebisa mungkin karena apa ya? Mostly sebagian besar dari narasumber sebagian besar dari pengelola perpustakaan adalah saya menyebutnya guru-guru ya, guru atau staf TU yang berdedikasi tinggi. Ini saya tebelin dedikasi tinggi. Kenapa? Karena guru-guru ini mereka sebenarnya adalah menjadi pengelola perusahaan ini semua tugas tambahan yang tidak ada gaji tambahan, benar Bu ya? Nggak ada gaji tambahan Bu ya? Nah itu sebenarnya kasihan ya gitu, dikasih beban tambahan lagi, tapi memang mengelola perpustakaan dibilang susah, enggak ya susah juga gitu. Tapi memang sebenarnya pekerjaannya harusnya fokus gitu. Nah jadi saya pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya untuk
para guru-guru di perusahaan sekolah ya yang sudah mau memajukan perpustakaannya. Terima kasih. Tepuk tangan buat para guru-guru kita ya. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya ketika saya mengisi di perusahaan sekolah itu, ya kita tahu ya ada 2 aplikasi besar. Boleh disebut nggak, Pak? Boleh, Pak? Ya, yang pertama itu ya ada yang Slim, satunya Enlist Live. Nah, jadi bagaimana si sekolah ini memilih aplikasi ini? Ini saya bisa memetakan sebenarnya ada 4 fase. Pertama itu fase pengenalan. Nah, fase pengenalan ini biasanya kami Dinas Perusahaan dan Kearsipan itu bisa kan ngasih materi ya, Enlist gitu kan, otomasi gitu. Nah, yang datang itu belum tentu orang yang pakai Enlist. Kadang-kadang yang pakai ada juga dari pengguna Slim. Tapi mereka pengen tahu kayak apa sih gitu. Nah, di sini mereka dapat brainstorming dari saya gitu kan. Apa sih kemudahan yang mereka dapat? Tapi kan mereka ini kan hanya tugas tambahan aja ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan fitur-fitur atau kemudahan ya ketika mengelola perpustakaan. Lalu pada fase kedua adalah fase praktek, Bapak Ibu. Nah, di fase praktek ini kan mereka biasanya mendapatkan materi paling berapa waktu itu? 4 jam aja, Bu ya. Bayangkan saya pernah ikut apa yang pelatihan buat kaderisasi Enlist itu butuh waktu 5 hari. Di mana saya udah pernah, maksudnya udah lumayan tahu lah tentang Enlistnya. Itu butuh 5 hari kerja. Sedangkan Disposif ngadain praktek buat sekolah itu cuma 4 jam. Itu dijamin ngebul semua itu kepala guru-guru tuh. Ya, karena mereka belum pernah tahu disuguhkan dengan aplikasi. Nah, kebanyakan guru-guru kan wah alergi nih aplikasi nih TI ini gitu kan udah puyeng duluan gitu. Tapi saya selalu mengencourage mereka gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa main Tokopedia? Oh bisa gitu. Bisa main Shopee? Bisa. Paket datang mulu tuh ke rumah, ya kan? Gitu. Nah, tapi Bapak Ibu bisa bikin aplikasi Tokopedia atau Shopee nggak? Nggak bisa. Tapi Bapak Ibu sering belajar di Shopee? Bisa. Itu dia. Gitu. Saya bukan lulusan ilmu TI, tapi kita bisa menggunakan barang-barang Enlist ini. Itu saya mengencourage mereka gitu. Ya. Lalu, nah ini yang saya bilang ada fase golden stage-nya, yaitu di fase ketiga, di mana mereka mengalami deadlock. Karena di fase kedua ini kan mereka praktek nih, setelah mereka mendapat pelatihan di fase pertama, mereka coba-coba di sekolah, sampai akhirnya mereka mentok. Udah lihat YouTube saya mentok juga gitu. Nah, di fase ketiga ini mereka akan nyari orang siapa yang bisa dihubungi menjadi solusi yang tercepat gitu. Nah, disitulah saya berusaha hadir gitu. Nah, karena apa? Nanti dia akan menentukan di fase keempat. Apakah dia solusinya itu terjawab atau enggak, dia nyaman apa enggak dengan aplikasi yang kita tawarkan. Berkata saya udah kayak ngamen gitu ya, saya jadi sales gitu. Nah, ketika dia merasa nyaman, oh ya, kayaknya saya pindah ke Enlist aja deh. Dan itu terjadi Pak. Banyak yang dari aplikasi sebelah, akhirnya gara-gara ya alhamdulillah dengan YouTube saya dan lain mereka pada pindah. Saya lebih nyaman pakai Enlist deh kayaknya gitu. Akhirnya mereka mulai berpindah. Itulah jadi kesetiaan orang ketika mereka milih aplikasi itu ditentukan dengan faktor yang ketiga sebenarnya. Ketika dia deadlock, kemana mereka harus bertanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sehingga mana yang lebih penting? UI UX atau after sales-nya? Sales ini bukan berarti berjualan ya maksudnya, tapi kan maksudnya supportingnya gitu. Menurut saya dua-duanya sangat penting. Tapi lebih lagi, saya letakkan after sales itu di pertama. Kali tadi ya saya bilang, kok orang dengan mudahnya pindah dari satu aplikasi lain cuman karena gara-gara apa? Saya halo bisa bantu saya nggak ini? Saya cuman sebenarnya gini, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekolah ini sebenarnya simpel-simpel Bapak Ibu. Nambah katalog gimana? Ini cara nginput katalognya gimana? Gitu. Tapi karena repetitif dan jumlahnya banyak gitu kan, sehingga nggak semuanya bisa terjawab dalam waktu yang cepat gitu. Nah, makanya saya walaupun saya sih menjanjikan ya kalaupun saya nggak bisa siang menjawab, mungkin malamnya saya scroll, oh ini belum kejawab, insya Allah saya akan jawab. Kalau perlu saya buatkan kontennya, saya buatkan kontennya. Seperti itu. Ya. Nah, terus maka di sini saya mungkin mendorong untuk perpustakaan nasional gitu untuk bisa membuat lagi ya batch berikutnya untuk kaderisasi Enlist sehingga saya tidak sendiri gitu ya, karena di Jakarta ini saya memegang semuanya buat Enlist itu baru saya sendiri gitu. Sehingga untuk respon agak cukup lama ya. Gitu. Nah, lalu kita ke UI UX. Bisa next, Mbak? Ya,
alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mereview, ini merupakan suatu kebanggaan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka game ya, game itu ada sebutan istilah beta tester Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang tertentu, konten kreator dan lain-lain yang ditunjuk, yang dipilih, dan itu merupakan suatu kehormatan ya. Bisa nyobain sebelum dirilis. Nah itu saya merasa terhormat gitu bisa ikut nyobain, nyicipin Inlis ini. Ya seperti Bapak ketahui tadi sudah dijelaskan dia berbasis cloud, ya. Dan kayaknya ini untuk dari perspektif sekolah, ini cukup membantu ya, karena itu tadi sudah berbasis online. Karena banyak kejadian di sekolah itu Bapak Ibu, waktu itu pernah, saya lupa ya, di Jakarta Barat juga kayak Ibu, ada yang sampai benar-benar nangis-nangis bahwa karena apa? PC-nya itu multifungsi. Jadi kadang-kadang buat ngisi data Dapodik atau ngisi apa aplikasi kayak gitu, yang aplikasi bawaan dari Kemendikbud, mereka install, sedangkan di dalamnya itu ada Inlis. Karena SAM-nya itu adalah SAM masih versi 5 sebelumnya ya. Sedangkan aplikasi dia versi 7 misalkan SAM-nya. Akhirnya main install aja dan akhirnya ke IBAN. Nah itu, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa ya karena udah benar-benar ketiban gitu. Mungkin saya belum se-expert Pak Aris gitu ya dan teman-teman ya. Gitu ya, akhirnya ya udah mau gimana lagi gitu. Makanya saya selalu menekankan backup, backup dan backup. Nah dengan Inlis Cloud ini ya alhamdulillah ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu ya, sehingga kita tidak perlu memikirkan backup, backup, backup lagi gitu. Karena kita sudah menitipkan ya, kepada Perpusnas seperti itu. Terus dari segi UI UX saya menyebutnya kece ya, karena apa ya, untuk saya lihat dari segi tampilan itu pewarnaan, animasi ya, bahkan saya pernah kemarin nyoba kayak di opaknya pas malam tuh berubah jadi kayak malam gitu temnya. Gitu itu luar biasa sih menurut saya gitu, dan banyak penyederhanaan menu yang tadinya banyak di versi 3 ya. Jadi jujur nih teman-teman sekolah itu, jadi ketika lihat menunya banyak itu udah langsung ketakutan duluan gitu, udah jiper ya. Gitu. Tapi dengan sekarang dengan versi yang lebih sederhana ya mudah-mudahan bisa makin ini ya, makin semangat lagi gitu. Nah, namun ada beberapa catatan yang perlu kita cermati ya. Bisa next, Mbak. Oke, saya biasanya kalau saya ngisi materi tentang Ilis itu terstruktur ya. Jadi dari setting-setting dulu. Karena kenapa Bapak Ibu? Ada hal yang kita tidak bisa langsung lompat. Nah, kadang-kadang sekolah nih kebiasaan buruknya itu kalau misalnya dia mau cepat-cepat, dia mau nyoba untuk langsung ke katalognya gitu. Nah, tapi seharusnya settingan-settingan dasar yang saya buat di konten saya itu ada 7 settingan dasar itu harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Karena apa? Dia akan berpengaruh pada penginputan katalog di berikutnya. Contoh nih di Inlis 4 kemarin saya coba ketika saya pengen nyoba katalognya, ternyata pas saya tambah eksemplar tidak bisa. Oh, ternyata saya harus setting lokasi dulu. Nah, gitu. Jadi pada kesempatan ini saya mau infokan kepada teman-teman, tolong di settingannya diutamakan dulu sebelum kita mulai menggunakan Inlisnya. Nah, di settingan administrasi, kalau boleh saya kritisi, izin Pak. Jadi untuk pengaturan kartu, kalau bisa ini kan kita sudah ngisi dengan ini Pak, dengan apa namanya, nama sekolah dan logo. Nah, alangkah lebih baiknya jika sekolah ini tidak perlu lagi mendesain ulang gitu. Jadi udah langsung nama itu muncul di kartu gitu Bu ya. Logonya juga langsung muncul di kartu gitu. Nah itu sehingga apa ya? Karena kan ya guru-guru kita ini belum tentu mereka bisa semua desain grafis gitu ya. Itu perlu kita pahami bersama. Gitu. Yang kedua, pengaturan jenis anggota seharusnya menjadi settingan default. Nah ini jadi di settingan jenis anggota Mas, di versi 3.2 itu kan ada settingan yang defaultnya itu jenis koleksi ya. Satunya default koleksi, yang satunya lagi default lokasi, benar gak? Gitu. Itu akan menentukan ketika nanti kita mengupload data keanggotaan. Jadi kita nggak perlu checklist satu demi satu. Ya, default lokasi dan default koleksinya. Biasanya kan kita untuk anggota itu harus yang umum ya, koleksi umum, terus lokasinya harus default seperti itu. Nah, anehnya saya nggak tahu ini mungkin perlu dikritisi Pak. Kenapa di versi 4 ini bukan berdasarkan jenis koleksi,
tapi kenapa jenis bahan. Padahal kalau misalkan apa ya, untuk bisa dipinjam atau tidak dipinjam itu kan tergantung dari kategori koleksi, bener nggak? Apakah dia koleksi referensi, apakah dia koleksi tandon, apakah dia koleksi umum, bener nggak? Itu ya Bapak Ibu ya. Kita sama persepsi dulu nih. Bukan apakah dia bahan buku atau dia majalah atau deskripsi, bukan. Gitu. Tapi dilihat dari kategori koleksinya. Nah, di Inlis 4 ini mungkin perlu diperbaiki atau dimodifikasi, dikembalikan seperti versi 3.2 gitu ya. Itu masukan yang kedua. Yang ketiga, pengaturan jenis anggota tidak adanya baik perpanjangan. Ya ini. Saya ketika saya mencoba untuk mendaftarkan diri gitu menjadi anggota perpustakaan, saya tidak melihat menu untuk perpanjangan gitu. Kalau dulu kan kita bisa ngisi kan, misalkan jenis anggota adalah pelajar, berapa lama dia boleh pinjam, betul ya, koleksi berapa banyak, perpanjang berapa kali, sekali perpanjang boleh berapa hari. Nah untuk di Inlis 4 ini saya kurang tahu apakah memang belum muncul atau bagaimana, itu tidak ada untuk perpanjangannya gitu. Itu nomor 3. Nomor 4, tidak ada pengaturan untuk penomoran anggota perpustakaan, manual atau otomatis. Nah ini yang perlu didiskusikan juga. Jadi saya tidak menemukan dulu, kalau dulu kan ada ya di pengaturan keanggotaan itu apa namanya, penginputan entry anggota ya, itu bisa dengan nick atau dengan auto generate dari sistem gitu kan, atau manual. Nah untuk manual itu kan bisa apabila misalkan sekolah-sekolah biasa pakai NIS ya, nomor induk siswa gitu, jadi kita mudah tuh, kalau misalkan sekolah saya pakai NIS aja buat kartu anggotanya, jadi nggak pakai nick, jadi nggak kepanjangan tuh barcode-nya kayak gitu. Nah saya tidak melihat nih settingan di pengaturan keanggotaan untuk yang manual ataupun otomatisnya seperti itu menurut saya penting sih untuk sekolah. 5, menu untuk kelas tidak ada. Nah ini kalau menurut saya ini penting ya, karena gini, kemarin sih ada beberapa sekolah yang bilang ke saya, Pak, kelas ini perlu di-input gak Pak? Gitu. Nah awalnya saya bilang nggak perlu. Kenapa? Karena sulit Bu, nanti kalau misalkan dia naik kelas piye gitu. Masa dia misalkan ada 1000 satu kelas itu ada, satu sekolah itu let's say ada 800 orang. Ketika dia naik kelas berarti kan dia satu-satu tuh dinaikin, dirubah. Ya kan? Makanya saya bilang udah nggak usah pakai kelas. Jangan bikin tutorial mempersulit diri sendiri, saya bilang. Gitu. Nah, tapi ternyata ada yang nyeletuk. Pak, tapi gini Pak, misalkan saya pengen ngejar anak nih, anak ini nggak balikin buku selama 2 minggu. Gitu. Namanya Hadi misalkan. Lah, kan nggak semua guru ngajar kelas yang sama gitu. Belum tentu dia kenal namanya Hadi. Oh, Hadi kelas berapa? Nah, akhirnya dia telusur, oh ternyata Hadi kelas 5. Gitu, 5 SD misalkan. Nah, dia bisa telusur melalui kelas. Nah, padahal yang saya harapkan di versi 36 nanti ada 3.2 nanti itu ada perbaikan di sisi filtering di daftar anggota, Pak, gitu. Jadi kayak ada filter kelas gitu, bisa filter by kelas, lalu dia bisa naik kelas, ubah secara massal gitu. Ternyata di versi 4 gak ada tuh untuk settingan kelas, malah hilang gitu. Itu mungkin masukan Pak Aris gitu. Terus apa agak banyak nih ya. Kesempatan banget nih buat saya nih. Lalu lanjut ke menu administrasi sekarang di pengaturan akuisisi. Nah biasanya kan ini ada settingan berikutnya di pengaturan akuisisi. Jadi saya nyoba untuk nambah Extempar dan di sini kayaknya dia auto generate langsung by system gitu. Jadi tidak ada pilihan untuk bagaimana nomor barcode ini atau nomor induk ini diperoleh gitu. Karena saya membayangkan bagaimana dengan perpustakaan yang sudah input Inlis dengan pola apa namanya nomor induk yang berbeda-beda gitu kan. Nah, berarti kan harus berubah mengikuti dengan pola sistem Inlis. Seperti itu. Itu untuk pengaturan penomoran nomor induk dan barcode yang tidak ada pengaturannya gitu. Untuk manual ataupun yang otomatisnya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, sekarang kita menuju ke menu ininya nih, main course-nya nih, menu utamanya nih. Yaitu di entry katalog. Nah, di entry katalog ini saya lihat kok sekarang malah mundur ya, jadi menggunakan ACR. Gitu. Kita bisa lihat dari kan sekarang sudah aturannya sudah pakai RDA ya. Sudah lebih lengkap. Misalkan ada
kontributornya jadi jelas, mana penerjemah, mana ilustrator gitu. Nah ini saya lihat kok cuma lembaga dan ada lembaga nama orang lembaga dan ada 3 ya nggak salah ya. Gitu. Berarti kan ini kayaknya pakai ACR lagi nih gitu. Nah, jadi saran saya kalau bisa sekarang kita sudah berpindah ke RDA gitu. Ya, sehingga kita bisa mengikuti standar internasional yang sudah berlaku sekarang. Kami pun di perusahaan Jakarta mulai menyisir sedikit demi sedikit untuk merubah ke versi RDA. Jadi kita sudah meninggalkan namanya ACR. Itu, Pak. Lanjut nomor 3 itu. Nomor 2 masih. Jadi ada fitur yang menarik di versi 3 itu, yaitu fitur kata sandang yang masih belum bisa ya. Itu masih belum sempurna. Itu menarik sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ngatalog, ya kan ada fitur kata